Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai pembelajaran pada kelas 10 mengenai materi KD 1 yaitu konsep dasar ilmu ekonomi. Pengertian ilmu ekonomi. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikonomia yang tersusun dari dua kata yaitu oikos dan nomos. Oikos berarti rumah tangga dan nomos berarti aturan. Jadi, oikonomia dapat diartikan sebagai aturan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam suatu rumah tangga. Pada dasarnya, ilmu ekonomi mempelajari perihal pilihan dan keputusan yang dilakukan setiap orang dalam memobilisasi dan mengalokasikan sumber ekonomi yang jumlahnya terbatas terhadap alat pemuas kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Di sini ada pengertian ilmu ekonomi menurut beberapa ahli. Yang pertama, Prof. P.A. Samuelson menyatakan bahwa ilmu ekonomi merupakan suatu studi mengenai bagaimana orang-orang dan masyarakat membuat pilihan dengan cara atau tanpa penggunaan uang, dengan menggunakan sumber daya yang terbatas tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa, serta mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi sekarang dan di masa mendatang kepada berbagai orang dan golongan masyarakat. Yang kedua adalah Richard G. Lipsey menyatakan, ilmu ekonomi merupakan suatu studi tentang pemanfaatan sumber daya yang langka untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Dari kedua pengertian ilmu ekonomi menurut ahli tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku manusia dalam memilih dengan atau tanpa uang, adanya sumber daya yang langka namun memiliki alternatif penggunaan serta adanya komoditas barang dan jasa yang diproduksi lalu disalurkan. Selanjutnya ada tujuan mempelajari ilmu ekonomi. Yang pertama adalah untuk mempelajari berbagai alat, sarana, dan prasarana yang dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup manusia. Yang kedua, untuk mempelajari cara-cara memenuhi kebutuhan manusia yang akan beraneka ragam, baik untuk sekarang maupun untuk masa yang akan datang dalam segala kondisi. Dalam perekonomian pasti terdapat beberapa masalah. Masalah ekonomi yang kita bahas adalah yang pertama, kebutuhan yang relatif tidak terbatas. Pada dasarnya, setiap manusia mempunyai kebutuhan. Kebutuhan ini tidak terbatas dan beragam jumlahnya, sehingga tidak mungkin manusia dapat memenuhi semua kebutuhannya tersebut. Begitu satu kebutuhan dipenuhi, maka akan muncul kebutuhan yang lainnya. Kebutuhan manusia sendiri terus meningkat dan berubah karena berbagai macam faktor seperti keadaan alam, agama, adat istiadat, peradaban, teknologi, dan jumlah penduduk dan usia dan pendidikan. Masalah ekonomi yang kedua di sini adalah kelangkaan. Kelangkaan ini merupakan suatu keadaan saat manusia ingin mengkonsumsi jauh lebih banyak dari apa yang diproduksi, atau suatu keadaan saat apa yang diinginkan manusia jauh lebih banyak dari apa yang tersedia. Kelangkaan di sini bukan berarti barang itu sedikit atau terbatas, tetapi adanya kesenjangan antara kebutuhan manusia dan barang yang tersedia. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kelangkaan itu terjadi, seperti persediaan sumber daya alam yang terbatas, kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya alam terbatas, sebagai bahan manusia memiliki sifat serakah dan akibatnya persediaan sumber daya alam cepat berkurang dan rusak. Yang terakhir, kebutuhan manusia terus meningkat, sementara sumber daya alam yang baru belum ditemukan. Ada beberapa faktor juga yang menyebabkan kelangkaan sumber daya alam itu terjadi. Yang pertama, pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat, perbedaan letak geografis, kemampuan produksi, bencana alam, dan perkembangan teknologi yang tidak sama.
Kelangkaan merupakan kondisi yang tidak dapat dieliminasi tetapi dapat diminimalisasi dengan cara seperti optimalkan pengelolaan sumber daya alam yang tepat, tetap memperhatikan kualitas lingkungannya, yang kedua meningkatkan pemupukan modal, yang ketiga menekan laju pertumbuhan penduduk, yang keempat meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya ada pilihan-pilihan atau choice. Langka dan mahalnya sumber daya menyebabkan mereka melakukan pilihan terbaik, apakah dalam produksi dan konsumsi. Tujuan dari pilihan tersebut adalah agar sumber-sumber daya ekonomi yang tersedia digunakan secara efisien dan dapat mewujudkan kepuasan yang paling maksimal pada individu dan masyarakat. Dalam membuat pilihan akan suatu barang tertentu, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh barang lainnya. Setiap pilihan yang dipilih akan mengurangi pilihan yang lainnya. Jika saya ingin membeli handphone baru, maka saya tidak akan makan di restoran yang mahal. Dengan demikian, tidak diperolehnya suatu yang lain merupakan biaya atas dipilihnya suatu yang lebih banyak. Selanjutnya, skala prioritas. Skala prioritas merupakan urutan-urutan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan alat pemenuhan kebutuhan yang dimilikinya. Setiap orang pasti memiliki prioritas kebutuhan yang berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berhubungan dengan orang tersebut seperti tingkat pendapatan, status sosial, dan lingkungan masyarakatnya sendiri. Di sini ada beberapa langkah untuk menyusun skala prioritas. Yang pertama, menulis semua kebutuhan yang ada, kemudian catatlah urutan kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya. Yang kedua, membuat catatan kebutuhan alokasi dana yang ada. Yang ketiga, memilih kebutuhan yang paling memberi manfaat secara optimal dari catatan yang ada. Yang terakhir, memenuhi semua kebutuhan sesuai dengan daftar yang telah ditentukan. Baik, sekian untuk pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan ke pertemuan selanjutnya. Jika masih ada materi yang belum dipahami, silakan untuk ditanyakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.